Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang limit Taingga pada fungsi aljabar. Untuk mudah dalam memahami materi ini, mari kita baca sebentar ilustrasi bagaimana untuk menentukan limit Taingga pada fungsi aljabar. Misalkan pada sekelompok semut sebanyak X ekor, kemudian kita berikan sepotong roti yang cukup kecil. Jika setiap semut diasumsikan memperoleh bagian yang sama, maka tiap-tiap semut akan mendapatkan bagian yang dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 1/x. Untuk x sama dengan 10, maka f10 sama dengan, kita ganti x-nya dengan 10, sehingga kita peroleh 1/10. Untuk x sama dengan 100, maka f100 sama dengan 1/100. Untuk x sama dengan 1000, maka kita peroleh f1000 sama dengan 1/10. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa nilai x semakin besar, nilai dari fungsinya yaitu 1/x semakin kecil. Dengan demikian dapat diprediksi untuk x mendekati 0, maka nilai 1/x akan mendekat. Untuk x mendekati Taingga, maka nilai 1/x akan mendekati 0. Yang secara matematis dapat dituliskan sebagai limit 1/x untuk x mendekati 0. Ulangi, limit 1/x untuk x mendekati Taingga sama dengan 0. Dan ini yang perlu dipahami betul untuk menyelesaikan masalah-masalah limit di kemudian. Beberapa sifat-sifat limit yang perlu kita perhatikan pada saat Anda belajar di kelas 11. Yang pertama adalah limit a/x untuk x mendekati Taingga itu akan sama dengan 0. Kemudian limit 1/x pangkat n untuk x mendekati Taingga juga akan sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, limit fx plus minus gx untuk x mendekati Taingga, nilainya akan sama dengan limit fx untuk x mendekati Taingga ditambah atau dikurangi limit gx untuk x mendekati Taingga. Yang keempat, limit fx kali gx untuk x mendekati Taingga sama dengan limit fx untuk x mendekati Taingga dikalikan limit gx untuk x mendekati Taingga. Sedangkan yang kelima, limit fx dibagi gx untuk x mendekati Taingga sama dengan limit fx untuk x mendekati Taingga dibagi limit gx untuk x mendekati Taingga. Ini yang lebih penting adalah nomor 1 dan nomor 2. Nanti kita akan menggunakannya secara berulang-ulang. Baik, yang pertama kita bicarakan limit Taingga untuk fungsi rasional. Yang bentuk umumnya adalah limit ax pangkat p ditambah dan seterusnya dibagi bx pangkat q dan seterusnya untuk x mendekati Taingga, di mana p dan q masing-masing bilangan real. Jika nilai x kita ganti dengan nilai Taingga dengan menggunakan metode substitusi, maka kita peroleh nilai Taingga per Taingga. Dan ini merupakan bentuk tak tentu. Untuk menentukan limit ini belum berakhir, sehingga kita harus melakukan cara atau strategi yang lain. Strategi untuk menyelesaikan limit seperti ini yaitu setiap suku pada pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertingginya. Jadi kalau
P-nya pangkat tertingginya di antara variabel pembilang dan penyebut, maka setiap suku kita bagi dengan X pangkat P. Namun jika Q yang lebih tinggi, maka setiap suku kita bagi dengan X pangkat Q. Nah, kalau kita perhatikan rumus fungsi rasional ini, maka kemungkinan pangkat tertinggi dari variabel itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pangkat pembilang dan penyebutnya sama, atau P dan Q sama. Yang kedua, pangkat pembilang lebih kecil, atau P kurang dari Q. Sedangkan yang ketiga, pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, atau P lebih besar dari Q. Yang pertama kita bicarakan pangkat tertinggi variabel pembilang dan penyebutnya sama. Sebagai contoh ini, limit 2x kuadrat dikurangi 3x plus 4 dibagi 5x kuadrat ditambah 6x min 7 untuk x mendekati tak hingga. Setelah kita sampaikan tadi bahwa untuk menentukan limit seperti ini, kita yang langkah pertama menentukan pangkat tertinggi variabelnya di pembilang atau di penyebut. Pada soal ini, pangkat tertinggi dari variabel baik di pembilang dan penyebut adalah x kuadrat. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di pembilang maupun di penyebut kita bagi dengan x kuadrat. Hingga ini x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, habis x dibagi x kuadrat tinggal 1/x, kemudian tidak ada x-nya dibagi dengan x kuadrat ada 1/x kuadrat. Yang bawah juga begitu, tinggal 5, 6 dibagi x kuadrat menjadi 6 kali 1/x, dikurangi 7 dibagi x kuadrat sehingga 7 kali 1/x kuadrat. Tadi pada sifat-sifat itu kita ingat bahwa yang nomor 2, limit 1/x pangkat n untuk x mendekati tak hingga nilainya adalah 0. Oleh karena itu kita dapatkan yang merah-merah ada 1/x kuadrat kita ganti dengan 0. Sehingga kita peroleh 2 dikurangi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 dibagi 5 ditambah 6 kali 0 dikurangi 7 kali 0. Sehingga kita dapatkan pembilangnya hasilnya 2, penyebutnya hasilnya 5. Mudah kan? Nah, jika Anda ingin mencari cara mudah, maka kita lihat antara jawaban dan soal yang diberikan. Nah, kita dapatkan 2/5 pada hasilnya, sedangkan 2 dan 5 dari soalnya tidak lain adalah kita lihat yang berwarna merah itu merupakan koefisien dari variabel pangkat tertingginya, yaitu 2x kuadrat. Sehingga cara sangat singkatnya kita dapatkan jika diberikan limit ax pangkat p dibagi limit b pangkat q dan seterusnya untuk x mendekati tak hingga, kemudian p dan q-nya sama, maka hasilnya adalah a/b. Dan kita untuk memudahkan dapat kita singkat dengan SA/B. Artinya jika pangkat sama, maka hasilnya adalah A/B. Kemudian yang kedua, yaitu pangkat tertinggi variabel pembilang lebih kecil daripada penyebut. Sebagai contoh soalnya, limit 3x kuadrat ditambah 8x plus 5 dibagi 7x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 9 untuk x mendekati tak hingga. Kita perhatikan, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah x pangkat 3 yang ada berada di penyebut. Sehingga setiap suku yang ada di pembilang maupun di penyebut kita bagi dengan x pangkat 3. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini, x kuadrat dibagi x pangkat 3 ada 1/x, kemudian 8x dibagi x pangkat 3, 8 1/x kuadrat, ditambah 5 dibagi x pangkat 3 ada 5 kali 1/x pangkat 3. Begitu pula yang bawah dan seterusnya. Sesuai dengan sifat-sifat limit tadi,
bahwa kita tahu bahwa limit 1/x pangkat n untuk x mendekati tak hingga itu nilainya 0. Sehingga 1/x, 1/x kuadrat, 1/x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga limitnya sama dengan 0. Kita ganti dengan 3 kali 0 ditambah 8 kali 0 ditambah 5 kali 0 dibagi penyebutnya 7 dikurangi 2 kali 0 ditambah 0 dikurangi 9 kali 0, kita dapatkan 0/7. Hati-hati ya, 0/7 itu sama dengan 0. Caranya sangat mudah. Nah, bagaimana mencari trik untuk menyelesaikan masalah ini sehingga pekerjaan kita akan lebih cepat tanpa melaksanakan seperti ini, hanya cukup dengan melihat saja kita sudah bisa menemukannya. Seperti tadi, kita kaitkan antara hasil dengan persoalan yang kita miliki. Nah, ini soalnya itu kita perhatikan pangkatnya. Kalau pangkatnya pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, kita dapatkan 0. Sehingga kita menemukan cara singkatnya, yaitu limit ax pangkat p dibagi b pangkat q dan seterusnya ya, untuk x mendekati tak hingga. Jika p kurang dari q, maka hasilnya pasti 0. Untuk memudahkan, kita dapat menyingkatnya dengan PKU. Artinya, jika pangkat pembilang lebih kecil, hasilnya 0. Sangat mudah kan? Bentuk yang ketiga, yaitu pangkat tertinggi variabel pada pembilang lebih besar daripada yang ada di penyebut. Nah, sebagai contohnya ini. Limit x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 2x min 1 dibagi min 4x kuadrat dikurangi 3x plus 19 untuk x mendekati tak hingga, hasilnya berapa? Lagi-lagi kita diingatkan bahwa strategi untuk menentukan limit pada persoalan ini adalah langkah pertama kita cari pangkat tertinggi variabel yang ada di soal itu. Pada soal nomor 3 ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Sehingga setiap suku yang berada di pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat 3. Kita peroleh 5x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 3 dapat 5. Min 6x kuadrat dibagi x pangkat 3 hasilnya min 6 1/x. Kemudian 2x dibagi dengan x pangkat 3 hasilnya 2 1/x kuadrat. Dan seterusnya seperti tadi. Lagi-lagi menurut sifat yang kedua tadi, bahwa limit 1/x pangkat n untuk x mendekati tak hingga nilainya selalu sama dengan 0. Sehingga untuk limit 1/x, 1/x kuadrat, dan 1/x pangkat 3 kita beri nilai 0. Sehingga kita peroleh pembilangnya 5 min 6 kali 0 ditambah 2 kali 0 dikurangi 0. Penyebutnya min 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 ditambah 19 kali 0. Kita peroleh pembilangnya bernilai 5, penyebutnya bernilai 0. Nah, 5 dibagi 0 itu mestinya tak terdefinisi, tapi kita sepakati sebagai nilai suatu bilangan yang sangat besar, yaitu tak hingga. Sama dengan seperti tadi, bagaimana kita mencari trik untuk menjawab cepatnya? Tentu kita akan mencari hubungan antara jawaban dan soal. Nah, kita lihat bahwa pangkat tertinggi, pangkat yang lebih tinggi berada di atas, jawabannya nilainya sama dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh cara yang cukup singkat. Jika pangkat variabel lebih tinggi daripada pangkat penyebut, maka nilainya tak hingga. Kemudian untuk mengingatnya bisa kita singkat dengan PBB. Artinya jika pangkat pembilang lebih besar, maka hasilnya adalah besar atau tak terhingga.
Dari tiga contoh di atas, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Limit AX pangkat B dan seterusnya dibagi BX pangkat Q dan seterusnya untuk mendekati tak hingga itu akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika P kurang dari Q, maka nilainya pasti 0. Yang tadi kita singkat dengan PKO. Yang kedua, jika pangkat pembilang dan penyebut sama atau B dan Q sama, maka kita dapat koefisien pangkat tertinggi masing-masing pembilang dan penyebut. Yang kita singkat dengan S sama dengan A per B. Yang ketiga, jika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka hasilnya tak hingga. Yang kita singkat dengan PBB. Baik, demikian berkaitan materi tentang limit fungsi aljabar, terutama dalam fungsi rasional.